Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna A'tainakal Kautsar. Iya panibak badanae, nariku Inna A'tainakal Kautsar, fasolli lirabbikawan, inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kung bami makoran anak, ya komelo malanggar, nengerang itu maka dia baka dia sumakopet dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca, tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka dzikrak, ulang 3 kali. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu, wakatani aku wakatani ne rupura dibaca. Ya kawala ne rojuku maka meto na manrasa di ijaba sigi. Karena dia sudah tahu maka dia ke rojuna nakatani na babarat tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama, dalam hal ini pribadi Bapak Dr. Haji Mulyadi Iskandar Edi MAG. Beliau adalah Kepala Bidang Diniyah, Ikan Diniyah dan Pondok Pesantren Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami muliakan dan kami takzimi yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Sedengan Rapang. Yang kami muliakan dan kami takzimi juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sedengan Rapang beserta seluruh unsur pimpinan dari Kementerian Agama yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidrap dan juga Ibu anggota DPRD DPR Provinsi yang hadir bersama kita, Ibu Haja Kartini Lolo. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan, yang mewakili Bapak Kapolres Sidrap, ya, Bapak Dandim, beserta seluruh tamu undangan, para pimpinan pondok pesantren, juga sahabat saya Ustaz Nidaul Islam, selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap dan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap dan seluruh orang tua santri dan para tamu undangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya
Saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada dua. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ya komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok ku YouTube eta we mak guru letek mo tu pak disangan na tapi maraji letek barakat na. Nasaba na mode nak baju juga dito mangkali ngacaramah. Biar pakai celana pendek yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu kenapa magina engka anak-anak deto nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disangan dan pakai masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami, kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik dito tu barakat na pak disangenge, narekoto mak jenne, napa to mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan, jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis. Jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Gurutta. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana. Kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul. Ya kotomon ro pesantren itu mak dupa-dupa memet tu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angka lalu jadi na beta, beti. Kenro-kenro imonro kui maroca. Kami tu anak mako tu pak. Jendela nak tadi, jendela repak. Kadera nak tani, kadera masolang. Pokoknya kami metu anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Mak dupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na guru tak nasabari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ke guru tak, dia na pasu. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak, niga na pe melo pada cengi li anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya guru tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunro yan anak pede makasolami. Nasaba namo yan anak sa na pancicyo to bata. Naganggu misi banda, parenta misi banda. Betungan naman caji roca, biya kini maka naman caji rasa mi komunro ke pesantren. Tapi ketika guru ta makada niga na pe melo pada cengi yan anak ekotannya pesantren. Nah ini man itu naharapkan ya kode na mo pada cengi itu, dia na tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki aja mak doca ya kui pasu ya wading nyamang. Ede, iya kompas ya tu kasih kutu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mo melo ko macay anak. Nasaba iya ko melo ko macay anak. Kapak bodoh anak masusano tu. Iya ko masusano, dia na tumu ikhlas. Itu pesan beliau. Dan itu sangat dalam maknanya. Jadi iya ko tumapak guru di guru aja ta melo ko macay anak. Nasaba iya ko bodoh macay ini. Pak melo ki ko macay. Agak pala, ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya be ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Iya ko iya kata ni dia na tu masusah. Ya miro biasa wala pak burra kong kanana liwa.
agak jerosan ako. Makada itu tomatata datulu memang. Ang kami to na nama ko to. Tapi madu-padu tu. Ang kanana maca, tapi kadang kurang berakhlak. Ang kato anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus. Makanya mengisuro. Tapi wah kun rupa kah. Nah itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kini kita raporku Pak Bu. Dia agak dapat 6. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Deni sangi gurut tanah sabaya kongka bauki korang, angka hak desa angka ayak, lawuki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko le suruh nak baca, bahasa Indonesia nak baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanapa kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji jama, mancaji anggota dewan. Yang mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik. Ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Ang kami matona na iya pa namanya manasa di Kosipulong nih. Namo ibu-ibu ang kato mako tu. Yan na din na partay na barokbo. Din na may tanapapin na din na. Malasa ko de gacara. Nah, itu kaya. Ang kami tu ibu-ibu mako tu. Yan na to na si pulot. Tapat de la sana. Ya ko masama-sama de minakadate talaw sana marojo tapapaja. Tapamadising. Magay. Karena memang dia kesenangannya di situ. Iya. Ayan pa'y pasantren. Namuto ang kapala na pa direktur. Ay lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya, tapi anak tak upasang itu maton. Memang nasaro nak guru itu betul. Ia memang tomaton na anak dia na bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah. Apa angkat tulasan anak pesantren ini ya korewa ilo boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre si ba kome masampaya matinro materu. Ia ko talungas yo ko boleh talungas so ti matinro. Ia tulasan anak dia apo na itaduko indona. Maka dami, way taro ni kasi matinro istirahay. Iyan na Pak Guru salah. Ataw noli rewa anak. Nanapa nagirera mano. Napandre mano. Na makanya andrena. Natinilo ko warung iti na bawa na pandre. Melo nilarya na puli pasantren. Pa ya ko kuy pasantren. Kajulara min andre. San na rewa makanya andrena. Nasa manyama jepe ko toko bolay. Na memon ro pasantren. Sigilingan ibu. Iya ko angka na ta tagirera ni mano tabawi lo pesantren aja no kubola na tapandre tati lo pesantren nang katonan re gurun na iya aja na anak tataparewa kemudian iya tuh komalase anak saya kasih tahu iya komalase anak tak memang pos kenstreng itu penting kenapa iya komalase anak tak aja taparewa lo boleh ya ko masam-masam manginarewa. Mariawa 2 minggu ya tumato na parewa pemang. Malada tulasan ako rewa. Ya ko kipasantren yang pelimatan talungas so na pa aja. Magay, lay disay dito. Apa tu tahapan pencucian di pesantren? Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, aga na podanga. Angka tu apa alasan na ko pesantrennya na nomor si di mata. Campu-campu mana 5 na pada tahu na kanay cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burana itu dia kagak. Agak pelek, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari, itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, maka dia geruta, ipacing, iwi itu jolo. Olina, jukuna, ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak takut pesantren yang macam-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na kumay. Aja tak kedato ka kur pesantren yang makai galasah. Gitu deh, laibisay itu. Ibisay. Yang kedua matu, angka to tulasan na, aga, masemang. Pada ko nakan na tipas, tapi bukan tipas. Itu sudah dicuci bagian dalam.
patampulang anak to ke pesantrennya nakan na tuata. 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mukbanya tu tipes pada tipes. Kemudian pura ya tumatu angka tulasa kan anak kita tidak tahu. Dia nama semang tapi dia nule marigagay madodong mana pa pinadina. Agak lama pisinya. Rewe desa kadala saga makaraki dito kaya na malasa kalilangan ako dito kaya nagisag-gisag mega di makoto. Padahal itu tidak. Itu ruhnya di-upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren ena akapa tu ibisay anak-anak pawa di tama. Tapi ya kupura ninola ya tu apae mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ya konapay mata tapasu in kamu tu baraka nanapay baraka cek de. Baraka atak minabawar reo. Isa limang mopi ya tu. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamasila. Apalagi kahadesa na nabi taman kharaja fi baitihi li tawalibil ilmi fa huwa syahid at-tayargi. Nigi kita salay bola na law matunto pa di sa ngagama, natakko mate, maka dia mati syahid. Ajak tamasila. Majami law daw nga anak tamah kada mudah-mudahan ukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law daw nga nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilaw daw nga anak ta dua tareka tapake. Nomor di tirakat setiap malam Jumat takiringang ipate anak 41 kali. Insya Allah mabaraka pa di sana. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kung ka anak ta psikolog ko pesantrennya setiap malam Jumat takiringang ipate anak akapatapuluh sidi. Sesudah sholat isya takiringang ipate. Insya Allah dia nalado ko pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut, ya kung ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya, makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Maka insya Allah, ya ko Selasa mo daftari, insya Allah mabarakat. Ito nga na din nalari ko to sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang kata itu barakah na itu sekolah. Jadi kadang-kala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting. Karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya Pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakah. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak ditumatu. Maka store lah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akadua na patamma korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang. Satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz. Patamma ikorang yung kilalan na sampajang. As-sampajas sunnah don rakana. Kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu. Pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma o kilalan na sampajang. Tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daipong. Talingak barakat na ya kurangnya. Aja tapalapak kak puluh kurang. Saya sudah store kepadamu ya Allah. Dan kelak ketika aku lupa, aku mohon engkau kembalikan. Ya kokui guru. Kokui tumun robaraka. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku. Hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekorat taluplo gesok. Ya kupura nita pangolo kupong Allah Ta'ala. Insya Allah kena tu barakat. Pak maka dia kokui guru restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupura restore tahu coba yang kadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan ini, kurangnya takatan itu, khatamkan di dalam sholat. Pertama kulala na sampajanya. Sampaja sunnah kita jadi di tengah malam itu bangun. Pakai 1 juz 1 rakaat. Ya kau si minggu nampak tamak si minggu. Tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian, saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan. Aga na pigaw Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan burunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i. Saya setiap hari Jumat mensedekahkan buruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma'i loki mak Juma, angka di tak 5 sabu aja nanade tak tasumbagang. Guru Al-Quran kita. Iya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak,
Asidak kaki na mo 50 rupiah tapi tania kangi pahala na untuk guru-guru tak. Agay di lolongan insyaallah barakaloh. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasan. Setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa maka dan katu ilmu barakah. Ternyata ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat. Dia tercatat secara lahiriah. Tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadang-kadang saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Makanya jadi itu barakatnya itu. Pemikir lolongan Pak di sana. Nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Ini tuh nak guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Amodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab Al-Um selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang. Karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah. Imam Bukhari, Imam Muslim. Periwayat hadis. Tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim, periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai komacara maka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik matuk ke Surimundri maka mana koro pendapat maka datang mantap sapi. Ada maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, aku tenangi ya kita naik ke malaikat maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf. Ya kong kay malaikat matuk taneka. Mana koro pendapatmu? Mantap sapi maka dah long tadi mantap sapi. Selesai. Makanya saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya ko majai kopi, makame kopi, aja na pengantara ita ceri, paki buana. Saya cuma mengantar, makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz, hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Maka Pak, nak kadang rokok jolo cinampai kita neko Pak, mana mekala ada ikan pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, narik kolok ke kampungnya bawa ke sambutan. Nah sambutan pula ke Pak Bupati. Ya kiparotes. Maka Pak Bupati mau parotes. Nah Pak Bupati malengain. Selesai. Sama aja dengan Kapolres. Ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres. Kalau ada tanggung jawab, kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu. Magampang. Kita naik mantap sapi. Alena maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah Pak. Nanya mereka makokoy menurut saya. Itu bahaya. Agama ini ada yang punya.
Allah, Rasulnya, dan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakor tadi itu penyiasan ulama? Tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut aja na ya rumpake maka apa rumpake mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah pak. Dia kecorek jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi. Dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka kurang. Oke, kurang tuh mubang paka. Saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pala kurang maka dapat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kung baka tuh kurang itu mubaba madosa ko tuh. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang, "Cik itu akalan." Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat, ya mentoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan, upasa mona makada. Bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya. Dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadang-kala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawin apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kadang begitu. Coba gere, mite, mega tuh tahu pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlumba-lumba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktunya tuh dia napa aja caci. Coba begitu. Iya enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tertua sisa nama mati terima kasih banyak guru tuh yang banyak padahal waktu natu dia apa aja nasijobi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran. Pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi kesakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana nama kepala korang. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama itu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dia lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbangok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar dia mengatakan dia pernah suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Dia tuh siaga Pak. Tarimpa isang mengingat pesantren tas 10 tapi itu sampai tarimpa kang jadi ni palak. Nasiaga kan na tahu. Iya, orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insya Allah barakalopo ya tukoi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kama pilino na pawading paja malolongan. Dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak kapaki. Aja tangga biasa maka dia kok boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tata nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko bangun niyo ko pesantren bola na po nga lata ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaallah. Angka bolata ko surukan. Namo deta sampajang kato bolata. Namo deta sampajang. Mambana masjidan pi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lay bangungang istana kilala na suruga. Namo deta sampajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren angka bola na ko ro. De to mi na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tama ya komeki tama sepajangi makanya usahakan
Anak-anak kita yang mondok, ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kung ka masalah tahadapi, ketemu dengan pembina pasti ka solusi itu. Aja nih di malah kesimpulan. Apa mereka tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewak malah porok salah. Maka na dapat diri kak guruku. Masa ko ipat diri ko dia masalah. Nah pemakadaan apalagi kung kagana maka datat dengan baraku. Nah sabay pangamana man ako tuh pesantren ini. Karena saya pernah alami. Rewe anak na malapor nasa tak dengan wajujuku, tak dengan lipaku, tak dengan saudaraku, maka dahin do na wi pangamana man ako to pesantren. Mana ka nasa ngi pangamana sisa na to rewa Allah, ka konro agato nga wajuju na taro na iriangi buwang nasasay na buwang. Ang kami kuryawa talama din naruntuin. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Lalu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjan. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tatajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matuk napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kung ka anak toko rinki kandoci. Ya ko 30 si bawa rinki 30. Apa su isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Komeki tes kita coba. Ya kung ka anak kami nak bodoh ko pesantren ya tapas su ni masikola ko sekolah umum ya taparingkit tu. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh. Itongkok mo pide pana tak buka barakan. Masuk itu matu, napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu, tapa pesantren lalu ya anak. Namo 3 tahun. Namo si tahun ni. Namo 50 ni. Yang penting pure nelek jak pesantren. Magay, ya ko pure tapa pesantren anak tak. Natak ko guru agama. Namo mancagi parema, ko masya jamo tamasilang. Apa ya ko melo isadat, ni sama sampajanya pak. Pure nak guru baca na sampajanya. Tapi ya ko dinang kana sikola agama. Na melo sadar, kenri melo loh. Memak guru masampajak, dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tapat kami pesantrennya, namo si taumi. Ya ko lari nih, dia na marigaga. Tapat kami pesantrennya, ko si minggu minalari, dia na marigaga. Magay, ang katapewa matu. Maka dapuran yung pertama pesantrennya po, ngalina to niya lari. Makiro, iyo po ko din ang katapatama, mapangiwangi matu si banata. Apalagi ko din ang katababay, labak may mangi. Karena nasuruh ko masampajak, kada nasuruh mo ka, tapi dia na baka. Ya kok pesantren yang sudah masampajak, dia dah sampajak, baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka di bak-bak anak-anak tamak kedaki. Ical dan anakku kemudian dibenci. Tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak. Memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kenapa bak anak-anak. Magala cemiko guru tapi mabak baka. Magay. Pura upau. Maka daya ko anak-anak. Pura mui bak-bak. Aja itu mabela. Orang tua. Yang dulu belajar di SD. Yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah diolo. Dia pada. Ya itu beli bahasa aja guru. Dia dapat aja setapa ko bitie ko. Itu guru dulu, tapi magay barakak na bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak tamacay magay situngan na ang kabaraka aku tilalan. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kautsar. Ia panibak bana nariku Inna Atainakal Kautsar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kung bakbamu makoron anak ya komelo malanggar nengerangi itu maka dia baka dia sumakopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu wakatan ini ropura dibaca. Ya kawala ni roju kumakan meto na manrasa di ijama si ki. Karena dia sudah tahu maka dia itu roju na nakatani na babara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tonggang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah. Tanya pak macai ko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na boleh lalang. Maka dia guruta si jakana timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masuk lo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji maungko Masjidil Haram. Magi na macai indona. Purai matala penne, matala andre, mana suunta, natala inasabak natajang itamunna,
Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nangi kasih aro Andre na padahal kanita mo na saliwang. Pura nata guguri mana kasih Andre na macay Indo na sehingga dia pukul. Tapi nasuruh maka dade ko salay boleh. Loko mancaji imam ko Masjidil Haram. Itu betul, dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tata macay babay tata suruh lo pesantren. Lo pesantren mancaji kiai barasa gitu. Aja maka iya na sir na deka. De to nga to na pa aja makbukah. Sabay di milodong makalilya. Makanya ini yang saya wasiatkan yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak. Maka daya mematuto ko pesantren ya talun rupa. Iya ko basi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salah kata patama wadi itu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari itu basi patama mancaji basi ta isa ngangi masuk. Madu berupa memet tuh. Jadi yang ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele mi. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yamplas mi itu nama kanja. Tapi iya ko kapo yoto la ipape memang patu na rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na cia ki galacci de na cocok sabak de na rewa kuisa aku mi toli kape mataru yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tate na malampu makitu makanya anak-anak itu kadang ipatapatapai aju cek de galacci kenapa sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek kok anakku nggak masalah. Tapi itu dengan doa. Bukan karena marah. Tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu langsung nasuruh mika lepak aja lo kapak kiai langsung dilepas. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamiloi lepak. Ada pukul dulu. Angka na profesor na melo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya. Jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka ada kak berupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak kak yaitu baca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus sara nana insyaallah ko nana beta pa aja ya tuh napa tadang ngilimat ta dengan sambil menahan napas napa baca itu simak nak bay la ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas kemudian iwarung sara nana insyaallah ya ko nana beta pa aja ya tuh namombo na beta ya tuh dibacaan iya insyaallah barakah itu kalau kita bacakan saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal kung kanana cai podang ada kung kanana tabicu na tuli membangka takatani uluna yero tabaca dengan 1 napas cicami manyawa itahangin napas napai baca katalu napai warungang itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita ya to siko pakai pelak korang saya sampaikan ya mubadiu ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu tapalenda 5 tahun tak uko sarata tekan begini baru baca ya mubadiu ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya, malampe peringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa. Ya kong kagagay cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilau doangangi guru tak yang pemonrokoi pembina tak tilau doangangi anak-anak kita doakan. Irona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pati anak tanpa 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamasilah kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.